Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengkritik murid-murid Yesus karena mereka tidak berpuasa dan sembahyang, seperti murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi. Tetapi malahan murid Yesus itu makan dan minum. Yesus mengingatkan bahwa memang orang sebagaimana pada bagian akhir, kantong yang baru harus disediakan untuk anggur yang baru. Yesus ingin apa? Yesus ingin supaya orang itu terus memperbarui hidup. Tidak hanya sekedar, cukuplah hidup itu ya hanya mengikuti aturan-aturan, puasa-puasa, sembahyang-sembahyang, tapi tidak sungguh memahami makna di balik itu. Orang tidak sungguh memperdalam makna dari tindakan-tindakan itu. Orang hanya puas bahwa, saya bisa puasa 40 hari, 40 malam. Saya sudah menyelesaikan serangkaian sembahyang. Tidak cukup hanya dengan itu. Ya itu memang baik, tetapi di balik itu sebenarnya apa yang mau dibangun? Bahwa manusia terus harus semakin mengalami relasi yang dekat dengan Allah. Ya. Untuk apa orang berpuasa tapi hatinya jauh dari Allah, hatinya jauh dari sesama? Maka Yesus mengingatkan, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama dengan mereka? Kehadiran bersama Yesus digambarkan seperti sebuah perjamuan. Ada mempelai di sana. Ya. Kalau kita diundang dalam perjamuan, bagaimana suasananya? Apakah kita datang ke pesta, maaf ya saya tidak makan, karena ini waktunya puasa bagi saya. Lah diundang ke perjamuan, masa tidak makan, tidak ikut bergembira bersama dengan yang berpesta. Maka apa? Kita dipanggil untuk ketika kita berjumpa mengalami persatuan dengan Tuhan, dan kita yakin bahwa Allah senantiasa hadir bersama dengan kita. Maka bagaimana suasananya? Tentu sukacita. Bergembira, sukacita, digambarkan dengan perjamuan ini. Maka inilah yang harus memberikan dasar hati kita ketika kita berjumpa dengan saudara yang lain. Kita dipanggil untuk membawa sukacita Tuhan bagi setiap orang yang kita jumpai. Kita yakin bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita pun juga membawa sukacita itu, sukacita Tuhan bagi orang lain. Kita pun juga menerima sukacita Tuhan bagi diri kita. Kita ingat kisah Yesus, Bunda Maria mengunjungi Elisabet. Ketika berjumpa, apa? Anak dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Melonjak itu apa? Melonjak itu tanda sukacita. Orang yang bersukacita itu dia melonjak kegirangan. Mengapa Yohanes itu bersukacita melonjak? Karena dia berjumpa dengan Yesus yang dibawa dalam rahim Maria. Dan sebenarnya inilah tugas kita. Ya, kita sebenarnya dipanggil untuk apa? Membawa sukacita Tuhan, membawa Yesus ketika kita berjumpa dengan orang lain. Elisabet pun juga penuh Roh Kudus, maka anak dalam kandungnya melonjak kegirangan. Ya. Maka ketika kita misalnya ketemu orang lain, ya salam damai, itu salam sukacita, ya salam. Ya, kita berjumpa dengan orang lain pun juga, misalnya yang Muslim pun juga assalamualaikum, salam damai, salam sukacita. Dan inilah sebenarnya yang digambarkan oleh Yesus bahwa para murid, sahabat-sahabat ini tentu saja tidak mungkin mereka berpuasa selama mereka bersama dengan sang mempelai. Ya. Yesus adalah sang mempelai itu, dan ketika kita bersama dengan dia, kita merasakan suasana pesta, suasana perjamuan, suasana sukacita itu. Dan di mana 2-3 orang berkumpul, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, sebenarnya kita berjumpa dengan Tuhan, kita membawa Tuhan bagi orang lain. Ya. Maka suasanalah suasana sukacita, damai sejahtera, dan itu yang kita bagikan bagi setiap orang yang kita jumpai.
Lalu kapan berpuasa? Maksud kita akan makan-makan bersukacita terus? Ya, Tuhan mengatakan ketika mempelai diambil darinya. Artinya ketika manusia jauh dari Tuhan, saat itulah kita berpuasa. Kita mati raga. Kapan itu? Ya, manusia ketika jauh dari Allah, ketika manusia berada dalam situasi dosa. Ketika hati kita menjadi iri dengan teman lain, menjadi dengki, menjadi dendam, sulit untuk mengampuni, atau perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Saat itulah kita menjadi jauh dari Tuhan, dan itulah saatnya kita untuk berpuasa, kita bermati raga untuk apa? Ya untuk mengoreksi diri kita, untuk mendekatkan diri, membangun relasi kembali dengan Tuhan. Maka gereja menyediakan waktu yang amat khusus, masa Prapaskah, masa di mana kita ambil bagian dalam penderitaan Tuhan karena Tuhan menderita karena dosa-dosa manusia dan ingin mengembalikan kembali relasi yang retak ini. Maka dalam masa Prapaskah, masa puasa itu kita sungguh berpuasa karena kita yakin begitu banyak kelemahan-kelemahan kita, begitu banyak dosa-dosa kita yang membuat kita jauh dari Allah. Maka kita diundang untuk apa? Terus metanoia, memperbarui diri, menjadikan relasi kita yang retak itu kembali pulih dan mengalami rahmat kebaikan, pengampunan belas kasih Allah. Saat itulah kita sungguh berpuasa, kita mati raga. Ya. Dan mungkin juga secara pribadi ketika kita memang dalam situasi jauh dari Tuhan, entah karena kelemahan-kelemahan kita atau dosa-dosa yang terjadi, kita pun sungguh ingin terus memperbarui diri. Memang di hadapan Tuhan itu kita memang ya digambarkan dalam awal puasa itu kita seperti debu yang tidak berguna, debu yang lemah, yang diinjak-injak. Tetapi Tuhan sungguh jatuh cinta dengan debu itu. Justru Allah memberikan nafas kehidupan kepada manusia yang berasal dari debu itu. Sehingga hidup Allah pun ada dalam diri kita yang memang lemah itu. Tuhan sungguh mencintai debu itu, manusia yang berasal dari debu itu. Sehingga ini membangunkan kesadaran apa? Ya, inilah saat-saat di mana ketika kita ya dalam keadaan lemah tak berdaya, kita dalam keadaan dosa, kita diundang untuk terus memperbarui hidup kita. Maka hari ini kita bersama-sama mohon rahmat Tuhan secara khusus juga supaya kita mampu untuk mencintai Tuhan. Kita terus menimba kekuatan dari hati Yesus yang Maha Kasih, dari cintanya yang tanpa batas. Karena sesungguhnya jujur kita masih sungguh sulit untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap perasaan, dengan segenap akal budi kita, mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Seringkali kita terseret oleh kelemahan-kelemahan kita, oleh keinginan-keinginan untuk berbuat dosa, untuk kerapuan-kerapuan itu. Namun cinta Yesus sungguh tanpa batas. Yesus terus mengingatkan kita, meskipun kita lemah dan tak berdaya dan terseret oleh dosa, tapi cintanya sungguh memberi kita kekuatan dan rahmat berlimpah-limpah. Maka ketika kita juga digoda oleh berbagai macam hal, kita ingin menjadi iri hati, kita sulit untuk mengampuni, kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kita ditolak, bahkan diejek, dilecehkan dan sebagainya. Kita terus diundang untuk menimba sumber kekuatan yang tak pernah kering dari hatinya sendiri. Dari Yesus yang sungguh murah hati, yang sungguh terus mengungkapkan cinta kasih-Nya bagi kita. Maka para saudara, kita sungguh bersyukur dan Yesus mengingatkan kembali hari ini supaya kita sungguh terus memperbarui hidup kita. Tuhan mengatakan, ya, anggur yang baru harus ditempatkan pada kantong yang baru pula. Kalau Yesus ingin supaya kita tidak hanya memperhatikan soal hal-hal ritual, hal-hal yang lahiriah, hanya sekedar puasa dan sembahyang, tetapi isinya sungguh jauh dari Dia.
Tuhan ingin supaya kita sungguh memberi kantong yang baru, supaya anggur cinta kasih Tuhan yang baru itu bisa kita wadahi dalam hati kita, sehingga itu menjadi semakin indah. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh mampu untuk menjadi kantong anggur yang baru, supaya anggur kasih Tuhan sungguh tersimpan dengan baik dalam hati kita dan menghasilkan berkat-berkat rahmat sukacita bagi setiap orang yang kita jumpai. Amin.